Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Di kesempatan kali ini, admin akan membahas detail mengenai pengejaran tim Kakashi kepada Boruto dan Sasuke di luar desa Konoha. Bagi kalian yang mengikuti anime Boruto, maka kalian telah benar menemukan channel ini. Karena mulai sekarang, kami akan sering membahas detail yang terjadi pada manga maupun anime Boruto. Dan jika kalian tertarik dengan channel ini, maka jangan lupa untuk like, komen, dan subrek channel ini. Serta jangan lupa bagikan kepada teman-teman kalian yang juga suka dengan anime Boruto. Jadi gak usah banyak basa-basi lagi dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini. Manga Boruto chapter 80 yang lalu, meninggalkan kisah pahit bagi Naruto sebagai Hokage dan juga Boruto sebagai anaknya. Naruto tidak dapat berbuat banyak ketika Kawaki berniat baik untuk melindunginya dengan cara mengirimnya ke dimensi lain bersama Hinata. Caranya itu menimbulkan beberapa kesan buruk bagi warga Konoha termasuk Boruto sendiri. Namun fakta di balik ulah Kawaki itu, dia sebenarnya hanya melindungi Naruto saja dan tidak lebih dari itu. Semuanya berubah setelah Kawaki menyuruh Eida untuk menukar kehidupannya dengan Boruto. Dan membuat semua orang berpikir bahwa dia adalah anak dari Naruto sedangkan Boruto merupakan orang luar. Kawaki juga menyuruh Eida agar informasi hilangnya Naruto diganti menjadi Naruto telah mati dibunuh oleh Boruto. Lalu ceritanya dimulai setelah semuanya terjadi dengan begitu cepat, Boruto dan Sasuke segera menjauh dari desa. Sasuke berkata, "Mari pergi dari sini karena posisi kita sekarang segera diketahui oleh orang-orang dan tentu tidak aman. Orang-orang akan datang mengejar kita dan aku tidak ingin bahwa mereka mengetahui bila aku berpihak kepada dirimu. Rencana awal kita harus pergi mencari tempat untuk berlindung, dan kemudian aku ingin membicarakan sesuatu hal kepadamu." Sasuke kemudian berbicara dalam hati, apakah yang dikatakan Sarada benar atau tidak? Sekarang aku berada di dekat orang yang telah membunuh sahabatku sendiri. Namun perasaanku terbagi karena tak mungkin mata Sharingan Sarada berbohong. Apakah ketidakpastian ini harus kujalani dan mengorbankan banyak hal di desa lagi? Entahlah, kebingungan ini membuatku tidak bisa berpikir jernih. Tapi akan kucoba untuk mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi. Lalu Boruto berkata, "Aku berterima kasih bahwa kau tetap percaya jika aku masih Boruto yang sama. Ini semua terjadi karena ulah kemampuan Zeno milik Eida, sehingga semua orang telah mengira bahwa aku telah membunuh ayahku sendiri. Dan kau tidak perlu khawatir karena ayah dan ibuku sedang baik-baik saja dalam dimensi milik Kawaki. Dia mengatakan padaku bahwa mereka berdua tidak akan mati dan tidak merasa lapar atau bahkan haus. Waktu dalam dimensi tersebut tidak berjalan dan berhenti untuk sementara. Aku percaya apa yang dikatakan oleh Kawaki dan kau juga harus percaya padaku." Sasuke kemudian menyanggah perkataan Boruto. "Jadi menurutmu kita tidak perlu melakukan sesuatu kepada Kawaki? Dia telah memfitnahmu dan memaksamu menjadi buronan oleh kelima desa besar. Dan jika bukan karena Sarada, aku pasti orang pertama yang mengejar lalu membunuhmu." Lalu adegan pindah ke desa Konoha di mana semua shinobi Konoha berkumpul di kantor Hokage. Di sana ada shinobi para angkatan Naruto, Tsunade, Orochimaru, Yamato, Kakashi, dan bagian divisi Anbu yang dipimpin oleh Sai. Mereka berkumpul untuk membahas hal yang terjadi saat ini. Kemudian setelah mereka terpengaruh kemampuan Eida dan menjadikan Boruto sebagai buronan, mereka pun memutuskan mengejar pelaku tersebut. Di momen itu Tsunade berkata, "Saat ini desa kita telah kehilangan seorang Hokage dan kursi Hokage sedang kosong. Sebagai mantan Hokage kelima, aku merasa tidak pantas lagi mengambil kursi tersebut. Masa aktifku telah lama berakhir, dan banyak hal yang tidak ku ketahui saat ini. Awalnya aku ingin Shikamaru yang mengambil peran ini namun, aku tidak ingin Shikamaru hanya berada di desa. Kita semua harus pergi bersama untuk melakukan misi ini. Kaulah yang pantas menjadi Hokage untuk sementara waktu Kakashi. Karena kita membutuhkan seseorang yang juga bisa diandalkan di desa, ketika semua orang pergi mencari Naruto. Aku ragu menunjuk orang lain selain dirimu dalam ruangan ini." Orochimaru kemudian mencela perkataan Tsunade dengan berkata, "Kau sepertinya masih tidak percaya padaku Tsunade. Aku pikir dalam ruangan ini, akulah yang pantas mengambil peran Hokage sementara itu. Sejak awal aku tidak ingin terlibat dalam situasi ini dan mungkin, inilah waktunya untuk membantu kalian dengan mengambil peran sementara sebagai Hokage." Nah, seperti yang kita tahu, bahwa Orochimaru memang sejak awal tidak pernah ingin terlibat dalam masalah di Konoha. Kita sama sekali tidak pernah melihat dirinya melakukan sesuatu kepada Boruto ataupun berbicara kepada Amado dan Kawaki. Orochimaru sepertinya memiliki tujuan yang berbeda.
Lalu mendengar perkataan Orochimaru, Tsunade kemudian berkata, "Aku sangat percaya padamu Orochimaru. Tapi saat ini aku yakin bila kau lebih berguna untuk membantu kami dalam mencari jasad Naruto maupun si pembunuh dirinya. Insting pencari jejakmu sangat hebat, dan kami membutuhkan lebih banyak shinobi bertipe sensor. Dan satu hal lagi, kau masih dianggap terlalu dingin dan itu membuat warga desa masih ragu kepadamu. Jadi kurasa Kakashi lah yang akan mengambil peran sementara ini. Karena dalam situasi yang genting seperti sekarang, kita tidak bisa hanya bersantai saja. Aku tidak menyangka bila Naruto telah meninggalkan kita semua, namun sekarang kita tidak tahu di mana jasadnya. Kita mesti harus mencari tahu di mana jasadnya, serta bagaimana sebenarnya dia mati di tangan orang itu. Tapi yang terpenting adalah, Kakashi harus mengambil peran Hokage sementara terlebih dahulu. Ini harus dilakukan agar semua perintah resmi akan dikeluarkan langsung darimu dan kita semua akan mengejar si pembunuh Naruto. Bagaimana Kakashi? Apa kau setuju dengan usulanku?" Kakashi kemudian menjawab, "Aku mesti harus memikirkannya karena hal ini merupakan suatu pilihan yang serius jika aku menerimanya. Karena bagiku, mencari jasad Naruto merupakan prioritas utama sekarang ini. Tapi kau juga ada benarnya Nyona Tsunade, kita tidak bisa membiarkan kursi Hokage kosong begitu saja. Walaupun tugas ini bisa diberikan kepada Shikamaru, namun kita juga membutuhkannya dalam pencarian Naruto maupun pelaku di luar desa. Dia memiliki data-data yang kita butuhkan termasuk data Eida, data Daemon, maupun data kode. Harus ada seseorang yang menetap di desa dan yang dapat diandalkan untuk menjaga desa meskipun hanya dengan sedikit shinobi tersisa. Tapi saat ini, lebih baik kita kesampingkan saja dulu tentang siapa yang mengambil peran sebagai Hokage sementara. Aku tidak yakin bila diriku siap bertahan di sini sementara kalian pergi menjalankan misi berbahaya ini. Kita harus membagi pasukan menjadi dua, yang satu mengejar pelaku dan yang lain mencari jasad Naruto. Aku akan pergi bersama Ino dan Shikamaru untuk mengejar para pelaku. Sementara Yamato bersama dengan Sai sebagai kepala divisi Anbu, pergi menelusuri jejak terakhir Naruto dan temukan kemana dia membawa Naruto. Sementara Nyonya Tsunade dan Orochimaru, kalian berdualah yang menetap di desa untuk menjaga keamanan di sini. Jadi terima kasih telah menunjukku untuk mengambil peran Hokage ini, namun, aku lebih setuju bila kita pastikan dulu apakah Naruto benar telah mati atau tidak. Karena setelah kita tahu apa yang terjadi, maka kita baru bisa mengambil sebuah keputusan bersama. Nah setelah itu mereka semua pada akhirnya pergi mencari Naruto, dan juga mengejar Boruto maupun Sasuke. Tapi mereka belum tahu bahwa Sasuke juga bersama dengan Boruto. Jadi momen ini akan menjadi sangat dramatis ketika nantinya, para shinobi Konoha mendapatkan jejak bahwa Sasuke juga ikut bersama Boruto. Disinilah nantinya dia akan dicap sebagai buronan oleh desa Konoha, maupun keempat desa besar lainnya. Jadi itulah sebuah prediksi cerita Boruto ke depannya, yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Jika kalian suka dengan channel ini, maka jangan lupa untuk berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam shinobi.